anak-anak semuanya, selamat pagi. Semoga hari ini kalian sehat selalu ya, agar kita bisa memulai pembelajaran dengan semangat, dengan ceria, dan kita bisa menangkap semua pembelajaran hari ini. Hari ini anak-anak kita akan belajar kelas 5, tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1 tentang komponen ekosistem. Nah, ini adalah pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang apa itu ekosistem? Ya, benar sekali. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ada yang tahu tidak apa sih manfaat kita tahu tentang ekosistem? Nah, manfaat kita mempelajari ekosistem apa ya, Bu? Nah, manfaat kita mempelajari ekosistem adalah kita jadi tahu secara rinci tentang proses makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, kita lebih mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian ekosistem, kali ini kita akan membaca bersama-sama apa itu jenis-jenis ekosistem. Apa-apa saja jenis-jenis ekosistem yang ada di lingkungan kita. Yuk, kita baca bersama-sama. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan pemakan lainnya. Ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya.
Hewan seperti beruang hitam dan anjing biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, anak-anak semua, setelah tadi kita membaca secara bersama-sama tentang jenis-jenis ekosistem, sekarang kita akan menentukan pokok pikiran yang ada di setiap paragraf bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Cara menentukan pokok pikiran di satu paragraf adalah yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat yang terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui cara menentukan pokok pikiran dalam satu paragraf, nah, kita sekarang kembali ke bacaan yang kita tadi tentang jenis-jenis ekosistem. Mari bersama-sama kita tentukan manakah pokok pikiran pada setiap paragraf yang ada di bacaan tersebut. Paragraf yang pertama, kita lihat bacaan di samping. Manakah yang termasuk pokok pikiran dalam paragraf di samping? Benar sekali, pokok pikirannya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi anak-anak, pokok pikiran pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertamanya, yang ini. Gimana anak-anak, sudah paham? Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Bacaan di samping. Paragraf ini menjelaskan tentang contoh ekosistem air tawar. Mari kita lihat bersama-sama manakah yang termasuk pokok pikiran pada paragraf yang kedua. Benar sekali, pokok pikirannya terletak pada kalimat yang pertama, yaitu ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Nah, sudah sejauh ini anak-anak sudah paham kan cara menentukan pokok pikiran di sebuah paragraf? Kita baca secara bersama-sama paragraf yang ketiga tentang ekosistem hutan hujan. Di manakah letak pokok pikiran pada paragraf ketiga? Benar sekali, pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah yang di kalimat pertama, yaitu ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Wah, anak-anak semua hebat sekali yang di rumah, bisa menjawab dengan benar dan dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf yang keempat, yaitu tentang ekosistem padang rumput dan ekosistem gurun. Manakah pokok pikiran yang terdapat pada bacaan paragraf keempat ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Benar sekali, jawabannya ada di kalimat yang pertama, yaitu ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Wah, hebat sekali. Kita bisa menjawab dengan baik sejauh ini. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Oke, ini yang terakhir, paragraf yang kelima. Nah, di manakah pokok pikiran pada paragraf ini?
Ayo kita saksikan bersama-sama. Wah, benar sekali. Pokok pikirannya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim hujan. Wow, benar. Kita sudah bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Nah, itu tadi dia pembahasan tentang mencari pokok pikiran dalam paragraf cerita. Setelah kita mempelajarin tentang ekosistem, ada satu lagu yang mau ibu kasih tahu ke kalian. Nah, lagu ini tuh tentang burung, ya, tentang burung, burung kutilang. Mungkin anak-anak yang ada di rumah sudah tahu lagunya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Oke anak-anak, nah sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya kita mengetahui tentang apa yang kita bahas tadi. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah bahas apa itu ekosistem, yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah ekosistem itu banyak jenisnya, ekosistem itu ada dua, ekosistem alami, ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini ada banyak sekali juga. Ada ekosistem air tawar, ada ekosistem gurun, ekosistem darat, ekosistem hutan hujan, ekosistem taiga, tundra. Sedangkan ekosistem buatan ada kolam. Nah, untuk menentukan pokok pikiran yang pertama tadi adalah menentukan di manakah letak kalimat pertamanya. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang tema 5. Anak-anak, tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.